Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang mualaf di video ini, saudara bisa cek videonya di video saya sebelumnya, yang mengatakan bahwa Alkitab tidak sempurna, Alkitab sudah dipalsukan. Pertanyaannya, ya, kitabnya dia apakah sempurna? Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan penjelasan Bapak Kiai Haji Buya Syakur tentang kitab mualaf ini. Nah, berikut videonya. Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Ya Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Profesor Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA ini memang luar biasa mencerahkan. Dia adalah pemilik pesantren, sejak kecil adalah santri pondok, bicara dengan bahasa masyarakat awam, menempuh pendidikan tinggi di Timur Tengah, dan pikiran-pikiran yang sangat kritis dan terbuka. Salah satu penampilan yang menggegerkan adalah ketika dia bicara di Mabes Polri awal November lalu. Kita semua masih bisa menyaksikannya di YouTube. Dia misalnya membantah keyakinan umat Islam selama ini bahwa ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ajaran yang sempurna. Umat Islam, termasuk saya, memang selama ini didoktrin bahwa ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Al-Quran dan hadis adalah ajaran sempurna. Kata Buya Syakur, itu tidak masuk akal. Doktrin tentang kesempurnaan Islam itu merujuk pada surat Al-Maidah. Dalam ayat itu Allah berkata, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Menurut Buya, dalam ayat itu Allah sedang berkata pada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Namun belakangan pemahaman itu digeser, sehingga seolah-olah Allah menyatakan Islam adalah agama yang sempurna. Padahal kata Buya, mana mungkin di dunia ini ada kesempurnaan. Dia lantas memberi contoh soal perbudakan dan jual beli perempuan. Di dalam Al-Quran, perbudakan dan penjualan perempuan adalah hal yang tidak dilarang. Jadi kalau Al-Quran itu sudah sempurna, apakah itu berarti kita harus tetap mengizinkan perbudakan dan menjual perempuan? Karena itu Islam tidak bisa dianggap sempurna, karena memang tidak akan mungkin sempurna. Buat saya ini argumen yang brilian, dan implikasinya sangat serius. Selama ini umat Islam memang memiliki semacam kesombongan bahwa agama yang dianutnya adalah agama sempurna. Karena itu banyak umat Islam merasa dirinya paling benar, sementara yang lain salah. Tapi yang lebih penting adalah bahwa karena sudah merasa sempurna, banyak pemuka Islam tidak merasa perlu melengkapi ilmu dengan perkembangan terbaru. Jadi ada semacam kebekuan berpikir dalam beragama. Seolah hanya dengan melakukan apa yang termuat dalam ayat Al-Quran atau mencontoh dan mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad di abad ke-7 Masehi, persoalan selesai. Ini yang jadinya terbantahkan oleh argumen Buya Syakur. Menurutnya yang disebut sempurna adalah sempurna di masa Nabi Muhammad hidup. Jadi sudah lengkap buat Nabi Muhammad beserta para pengikutnya di masa itu. Tapi itu tidak berarti sempurna untuk menjadi panduan super lengkap untuk semua umat manusia selama-lamanya. Selain soal ketidaksempurnaan Islam, yang juga penting adalah paparan Buya Syakur tentang hubungan Islam dan Kristen. Selama ini banyak sekali pemuka Islam yang memprovokasi narasi bahwa umat Islam tidak boleh memandang umat Kristen sebagai saudara. Seolah ada permusuhan abadi antara kedua agama ini. Buya Syakur membantah itu dengan mengungkapkan bukti-bukti sejarah yang nyata. Dia menggunakan jalan hidup Nabi Muhammad sebagai rujukan. Buya misalnya menduga Khadijah istri Nabi beragama Kristen. Khadijah selama ini memang diketahui memiliki paman beragama Kristen yaitu pendeta Warakah. Buya berspekulasi pilihan Nabi Muhammad untuk hidup monogami dengan Khadijah selama hidupnya adalah karena ajaran Kristen yang melarang poligami. Menurut Buya, umumnya kepercayaan yang hidup di Mekah saat itu adalah ajaran yang percaya pada poligami. Yang anti poligami ya hanya Kristen. Buya memang tidak menyebut bahwa Khadijah itu beragama Kristen. Tapi kalau mengikuti fakta yang ia tampilkan, memang sangat mungkin Nabi Muhammad monogami karena Siti Khadijah beragama Kristen. Buya tidak berhenti di situ. Ketika Nabi Muhammad memperoleh ayat pertamanya di Gua Hira, kata Buya,
Nabi Muhammad menemui paman istrinya itu untuk memperoleh pencerahan. Jadi, Nabi memahami ayat-ayat Allah atas dasar tuntunan seorang pendeta Kristen. Yang juga penting, kata Buya, adalah ketika Nabi Muhammad beserta umatnya ditindas di Mekah. Karena terus menderita, Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya mengungsi meninggalkan Mekah. Yang menarik, tempat yang menjadi tujuan hijrah umat Islam adalah Habasyah, yang dipimpin oleh seorang raja Kristen. Dan di sana umat Islam memang memperoleh perlindungan. Tidakkah itu menggambarkan sesuatu mengenai hubungan Nabi Muhammad dengan Kristen? Dari apa yang ia paparkan, terasa sekali bagaimana Buya berusaha menunjukkan kepada umat Islam bahwa umat Kristen memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Di ceramahnya yang lain, Buya juga mengungkapkan sejarah yang menarik yang tidak banyak diketahui umat Islam. Buya bercerita tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika berhasil menguasai Mekah. Begitu berhasil menaklukkan Mekah, Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya menumbangkan 480 berhala di kota itu. Nabi kemudian memasuki Ka'bah. Di dalamnya ternyata ada gambar Yesus dan gambar Siti Maryam menggendong Nabi Isa. Sebagian pengikut Nabi ingin menghapus gambar itu, tapi dilarang oleh Nabi. Nabi tidak mau gambar Yesus dan Siti Maryam dihapus dari Ka'bah. Buat Buya, pelarangan ini merupakan bukti bahwa memang ada kedekatan hubungan Nabi Muhammad dengan kaum Nasrani. Dalam pandangan saya, Buya Syakur adalah salah satu contoh ulama yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Selama ini dia tidak banyak dikenal karena dia memang berdakwah bukan di kota besar. Ulama berusia 61 tahun ini adalah pendiri Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Dia adalah ulama dengan latar belakang pendidikan agama yang kokoh, bukan ulama kaleng-kaleng. Dia menempuh pendidikan agama sejak kecil. Dia menjadi santri di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Dia mahir berbahasa Arab. Dia bahkan menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Lulus pesantren, dia kuliah di Mesir. Di sana dia bahkan daulat menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Kairo. Seusai lulus di Mesir, dia menempuh S2 di Libya dan Tunisia. Pada 1981, artinya pada usia 20 tahun, dia memperoleh gelar Master Sastra Linguistik di Tunisia. Pada tingkat doktoral, Buya Syakur sempat mengambil kuliah di London dengan konsentrasi dialog teater. Pada 1991, Buya Syakur pulang ke Indonesia bersama Gus Dur, Quraisy Shihab, Nurholis Majid, dan Alwi Shihab. Tapi berbeda dengan nama-nama besar itu, Buya Syakur memilih berdakwah di kampung halamannya di Indramayu. Buya Syakur memilih bicara pada masyarakat daerah. Di era internet, beliau memperluas wilayah dakwahnya dengan menggunakan media sosial. Sejak Mei 2017, masyarakat bisa mempelajari pemikiran-pemikiran pencerahannya melalui akun YouTube-nya di Kiai Haji Buya Syakur MA. Saya pernah membaca bahwa di mata Gus Dur ada 3 tokoh utama yang berpikir analitis dalam memahami Islam, yaitu Quraisy Shihab, Nurholis Majid, dan Buya Syakur. Gus Dur rasanya tidak berlebihan. Buya Syakur terasa sekali, ingin sekali agar umat Islam terus membuka pikiran. Kata Buya, selama ini umat Islam belajar agama dengan cara yang salah. Umat belajar agama dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu, yakinlah. Begitu caranya selama ini, ujar Buya. Itu semua menurutnya harus diubah. Kata Buya, sekarang umat harus berani berpikir kritis dan jangan takut murtad hanya karena tidak mempercayai sesuatu yang belum tentu benar. Umat Islam harus berpikir kritis, ujarnya. Saya sepenuhnya setuju dengan imbauan Buya Syakur. Ayo kita dukung Sang Buya. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur di video tadi. Ya, memberikan kita pemahaman sejarah tentang terbentuknya kitab dari seorang mu'alaf yang mengatakan bahwa Alkitab tidak sempurna. Alkitab sudah dipalsukan. Ya. Jadi, ya, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Buya Syakur, ya, kita harus belajar bahwa kita harus saling menghargai. Jangan saling merendahkan. Seperti seorang mu'alaf di video saya sebelumnya, saudara bisa cek videonya, yang mengatakan bahwa Alkitab tidak sempurna, Alkitab dipalsukan dan segala macamnya. Sementara dia tidak melihat kepada kitabnya sendiri. Ya, dan kita sudah dengarkan penjelasan daripada Bapak Kiai Haji Buya Syakur. Saya tidak jelaskan ulang. Ya, dan intinya yang mau saya sampaikan di sini, ya, mari kita saling menghargai, ya. Jangan merasa diri benar, jangan merasa diri hebat, jangan merasa agamamu yang benar, kitabmu yang benar. Ya, jangan saudara dalam Tuhan. Karena ketika kita mempunyai prinsip hidup seperti itu, maka
jarak kita semakin jauh, ya. Kalau kita hanya melihat perbedaan-perbedaan yang ada, lalu merendahkan satu dengan yang lain, ya. Sekali lagi, mari kita menjaga nilai toleransi. Mari kita hidup bertoleransi, ya. Jangan saling merendahkan. Ya, saudara orang tua, kalau saudara lihat video mualaf ini, ya, di video saya beberapa hari yang lalu, ya, saya juga cukup terkejut ketika dia mengatakan bahwa uh, Alkitab dipalsukan, Alkitab tidak asli lagi. Tapi anehnya, dia tidak membuktikan atau dia tidak bisa membuktikan keaslian daripada Alkitab atau kitab yang asli dari Alkitab itu sendiri. Dia hanya sekedar klaim bahwa Alkitab sudah dipalsukan, tapi dia tidak bisa menunjukkan mana kitab aslinya gitu loh, supaya kita bisa buat satu perbandingan bahwa pernyataannya itu benar, bahwa Alkitab yang sekarang itu sudah dipalsukan, ya. Dan beberapa orang yang mengklaim bahwa Alkitab sudah dipalsukan, tidak asli lagi, juga tidak bisa membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar dipalsukan dengan cara, ya, menunjukkan kitab asli daripada Alkitab itu sendiri, ya. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, mari kita saling menghargai, ya, mari kita saling mengkedepankan toleransi. Mari kita menghargai perbedaan yang ada. Saya sering katakan bahwa beberapa agama yang sudah disahkan di Indonesia ini, ya, berbeda satu dengan yang lain, terutama berbeda iman saudara dalam Tuhan, berbeda sesembahan, dan banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi bagaimana kita bisa rukun, bagaimana kita bisa damai, hanya ketika kita mengkedepankan toleransi. Ya, jangan saling menghujat, jangan mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, ya. Toh juga mereka tidak percaya Alkitab, mereka tidak percaya kepada Yesus. Ngapain mengurusin Alkitab, ngapain ngurusin agama orang lain? Mendingan kita fokus kepada agama kita masing-masing, itu lebih baik. Dan mari kita menghargai satu dengan yang lain, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, dan memiliki perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi saya katakan alangkah indahnya ketika kita saling menghargai satu dengan yang lain, ya, saling menerima perbedaan yang ada, ya, sehingga keindahan tercipta di antara kita dan kedamaian dan kerukunan menjadi milik kita bersama. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.